pemirsa, masih dari National Arboretum di Washington DC. Sekarang kami berada di tengah-tengah lautan bunga azalea. Cantik sekali ya, Naya. Betul, ada berbagai macam warna. Kamu bisa ngeblend di situ. Oh jangan, nanti nggak kelihatan. Susah Namun sayangnya, ya? nanti di akhir musim panas atau di awal musim gugur ini semua hilang. Nah, makanya sekarang dinikmati. Benar. So, dari tadi kan kita sudah mengajak pemirsa melihat bagaimana cara warga Asia ini memperkenalkan budayanya di Amerika. Oke, salah satunya adalah kalau kita bicara soal Asia, kita tak boleh melupakan negeri sendiri, Indonesia. Dan ngomong-ngomong soal Indonesia, kita nggak boleh melupakan batik sebagai salah satu budaya yang bahkan sudah diakui oleh dunia, Nek. Nah kebetulan, jadi KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia itu berupaya untuk memperkenalkan batik kepada guru-guru di Amerika. Oh, jadi guru-guru diajarkan membatik ya? Diajarkan membatik. Nanti bukannya itu malah nanti kalau diharapkan murid-muridnya bisa membatik, justru malah murid-muridnya jadi tertarik kan? bukannya nantinya ditiru gitu, diambil budaya kita? Kayaknya kalau di sini nggak boleh niru-niru deh. Oh gitu ya. Kalau niru-niru sudah dihukum. disahkan UNESCO juga ya. Iya, jadi kita lihat aja bagaimana kegiatan para guru ini. Para guru dari sekolah dasar dan menengah di wilayah Washington DC dan sekitarnya ini sangat antusias untuk belajar teknik membatik, terutama bagi mereka yang baru kali ini belajar membatik seperti Julie Diaz. First time. I've heard about it before, and I've always been interested in developing a project for my students with it, but I just didn't know where to start. So. Begitu pula dengan Lin Po, guru sekolah dasar Woods Academy di Bethesda, Maryland. I'm familiar with batik. I have some batik items in my wardrobe, but I've never used the technique before. Kursus membatik yang diadakan di Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC ini diikuti oleh 30 guru. Menurut Avi Lotus, guru batik yang didatangkan khusus dari Montreal, Kanada, peserta yang sudah berpengalaman pun tak kalah semangatnya. Mereka ada beberapa yang memang basicnya udah tahu, mereka belajar waktu mereka mungkin masih muda, dan setelah itu mereka berusaha untuk lebih tahu, lebih lanjut, maksudnya teknik lebih ke level yang lebih baik lagi begitu. Seperti Kelly Pelosi, gerakan tangannya yang cekatan serta goresan cantingnya yang mantap menunjukkan bahwa ia sudah terbiasa dengan proses membatik. I would be teaching this even if I didn't have the workshop. We do it every year. But I have a student who goes to who is Indonesian, who encouraged me to go to this workshop. And I also would like the chance to participate in the competition to go to Indonesia and maybe make my own art, you know. Getok Tular melalui guru sekolah ini diikuti dengan lomba desain batik untuk warga negara Amerika. Lomba yang ditutup pada bulan Juli nanti berhadiah wisata batik ke Indonesia selama 2 minggu. Lomba ini ditujukan untuk mencari ide-ide desain baru yang sesuai dengan selera warga Amerika. KBRI kan melaksanakan yang disebut American Batik Design Competition. Ini kali yang kedua, tahun 2013 ini akan kita adakan. Yang sebelumnya tahun 2011 kita mendapatkan 3 pemenang desainer batik Amerika yang memberikan menuangkan desainnya dalam nuansa cita rasa Amerika gitu ke dalam kain. KBRI Washington DC berharap ide-ide baru itu bisa membantu mendongkrak nilai ekspor batik Indonesia yang masih terbatas pada benda seni atau kain sarung. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Nah sebelum pamit, waktunya untuk menjawab dulu pertanyaan dari pemirsa dunia kita yang sudah masuk ke redaksi. Kali ini dari siapa nih? Ada dari Aziz di Bojong Sari, Depok. Halo, apa kabar Aziz? Iya, lewat Facebook ya. Gimana? Apakah di Amerika menggemari produk makanan Indonesia seperti gado-gado, bakso, sate atau pecel? Jika banyak, apakah peminatnya orang Indonesia atau orang Amerika? Peminatnya saya sendiri. Saya juga. Kami berdua orang Indonesia, orang Indonesia. Pasti Ya. Tapi juga memang karena ketersediaan makanan Indonesia itu tidak sebanyak makanan dari negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand atau Vietnam. Itu juga jadinya membuat warga Amerika tuh kurang terekspos dengan makanan Indonesia. Bukan berarti mereka nggak suka loh. Tapi karena memang warga Indonesia yang datang ke Amerika dan khususnya di Washington DC ini semakin banyak, maka muncullah ada fenomena baru nih. Apa tuh? Yaitu food truck Indonesia. Kantor kita. Betul. Ya, ini kebetulan menjual sate ya yang dekat kantor ya. Nah, semoga menjawab ya Aziz. Ya, dan untuk pemirsa dunia kita, sahabat dunia kita yang ingin mengetahui berita-berita soal Amerika Serikat, bisa mengunjungi VOA Indonesia, voaindonesia.com, garis miring dunia kita, dan juga bisa like Facebook kami di Facebook dengan kata kuncinya yaitu dunia kita. Dan juga follow kami di akun Twitter kami yaitu @VOA Dunia Kita, dan juga nonton lagi program-program VOA serta tayangan
perbincangan dunia kita yang sebelumnya ya, kalau misalnya ada yang ketinggalan lewat YouTube di channel VOA Indonesia. Kalau gitu, udah tambah sore nih. Tambah sore, kita mesti pulang ya. Kayaknya orang-orang udah pada ini ya. Keluar nanti ya, kita gelap Diana, lagi di sini. Ya udah. Kalau gitu kami undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto. Saya Raffi Hidayat. Sampai jumpa. Dadah.